Mada gimana? Baba, baba, baba. Merayakan Lebaran di gunung. Kenapa tidak? Pada pengembaraan kali ini, saya ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di tempat yang gak biasa nih, yaitu di gunung. Gunung yang saya tuju adalah Gunung Sindoro. Dan pada perjalanan kali ini, saya bersama keluarga pendaki, yaitu keluarganya Mas Eko Santoso alias Gokong, yang membawa istrinya Mbak Sekar dan si kecil Mada. Selain itu ada juga nih teman seperjalanan yang lain yaitu Mbak Ari dan tentunya kru Lava Pijar yaitu Fahrul dan Ateng. Perjalanan ini akan lebih seru karena sekaligus untuk merayakan hari ulang tahun ke-5 Ananda Mada. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus video ini sampai akhir ya. Perjalanan dari Jakarta menuju Sindoro saya tempuh melalui Yogyakarta dan kemudian saya melanjutkan perjalanan ke Magelang. Barulah setelah itu merapat ke Dieng. Dari stasiun Tugu Jogja, saya lanjut ke Magelang dengan menggunakan jasa travel dari Damri. Buat kalian yang mau naik angkutan umum ke Magelang, bisa loh sebenarnya mencoba. Murah meriah kok ini. Jadi dari stasiun Tugu Yogyakarta sampai ke kota Magelang cuma 85.000 saja. Untuk mendapatkan counter Damri gampang kok. Tinggal berjalan aja menuju keluar dan bisa menemukan counter Damri. Sesampai di Magelang, saya mampir sebentar ke base campnya Lava Pijar Mountain Guide yang berlokasi di dekat Pasar Salaman, Magelang. Selamat datang di Lava Pijar Mountain Guides Office. Wow. Barang, tempat kumpul-kumpul, tempat rapat, tempat persiapan kalau kita mau mendaki. Oke, lanjut kita meluncur menuju Dieng. Gunung Sindoro berada pada ketinggian 3153 mdpl dan lokasinya berdekatan dengan Gunung Sumbing. Makanya banyak yang bilang Sindoro dan Sumbing adalah seperti gunung kembar. Saya pernah ke Gunung Sumbing sebelumnya. Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana pendakian ke Gunung Sumbing, bisa cek di link kanan video ini atau klik di link dalam deskripsi ya. Jalur resmi pendakian Gunung Sindoro ada 6 jalur, yaitu jalur Keldung, Alang-Alang Sewu, Doro Arum, Sigedang, Bansari, dan Bedakah. Pendakian kali ini saya tempuh melalui jalur Sigedang. Jalur ini berada di sebelah selatan lereng Gunung Sindoro dan dekat dengan dataran tinggi Dieng. Untuk mencapai puncak Sindoro dari jalur Sigedang, kita akan melewati 4 pos dengan total waktu tempuh rata-rata sekitar 6,5 jam untuk sampai ke puncak. Tapi ini tergantung speed kalian juga ya, bisa jadi lebih cepat dari ini atau malah lebih lama. Di basecamp Sigedang terdapat petunjuk infografis mengenai Gunung Sindoro dan beberapa himbauan yang perlu dilakukan pendaki untuk menjaga kelestarian alam Sindoro. Tolong dipatuhi ya untuk kebaikan kita semua. Kita lagi packing, bentar lagi naik pickup, kita jalan sampai di atas pos 1, pos bilangan 2, baru kita jalan 1,5 jam, bismillah. Ini kita berangkat mau naik pick-up. Sepanjang perjalanan dari basecamp Sigedang menuju ke pos 2, hujan gerimis menyertai kami. Makanya kami menggunakan jasa penyewaan pick-up untuk menghemat waktu pendakian. Biaya sewa pick-up dari basecamp sampai ke pos 2 sekitar 175.000, atau kalau per orang biasanya dikenakan harga 25.000 nih dengan maksimal 8 orang.
Lumayan membantu juga nih dalam menghemat perjalanan karena saya dan rombongan sebenarnya agak telat untuk memulai pendakian. Ini disebabkan cuaca yang hujan sedari kami memasuki base camp. Hai, kita udah sampai di pos 2. Kali ini saya mendaki bersama dengan keluarga pendaki. Di sini ada Gokong, ada si ganteng Mada dan Mbak Sekar. Kita mau mendaki gunung apa, Nak? Sindoro. Ini pasti mau bilang gunung es. Oh, gunung es. Sekarang sudah pukul 3.41. Kalau dari sini ke pos 3, Pos 3 tempat camp 1,5 jam. 1,5 jam. Mudah-mudahan berarti sebelum maghrib kita udah nyampe ya. Kalau cuacanya bagus dan nggak licin. Oke, let's go guys. Mengawali pendakian, kita akan disuguhi pemandangan perkebunan teh Tambi. Wilayah ini sekarang menjadi kawasan agrowisata dan banyak wisatawan lokal yang berkunjung di areal perkebunan teh Tambi ini. Memasuki pos 2, jalurnya udah nanjak-nanjak terus, lumayan. Belum ada apa-apa udah langsung nanjak. Oke. Licin lagi. So high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Yeay, dapat sepeda. Kenapa kamu kelelahan? Naik gunung bersama bocil tentunya perlu dibuat suasana yang seru nih supaya ia nggak bosan. Mulai diselingi dengan menyanyi atau mendengarkan celotehannya Mada. Tapi memang seru sih. Di sepanjang perjalanan seperti ada playlist dari Spotify, tapi ini untuk lagu anak-anak. Setelah kita selesai kebun teh, sekarang kita memasuki hutan pinus. Lamtoro. Hah? Pinus Lamtoro. Pinus Lamtoro. Ini modelnya vegetasi sama seperti di Gunung Sumbing. Oke, aman. Sehat, Nak. Sehat ya. Ibu aman, Ibu? Aman. Mengajarkan anak berada di alam memiliki banyak manfaatnya loh. Seperti yang disampaikan Lendo Novo, penggagas sekolah alam. Anak-anak memiliki energi yang melimpah. Memberikan ruang bagi anak untuk lebih dekat dengan alam dan lingkungan sekitar akan memberikan manfaat untuk mengembangkan ketahanan emosional pada anak. Dengan berada di alam, anak akan belajar dengan melihat sendiri cara menghadapi resiko dan tantangan di alam terbuka, tentunya dengan gaya mereka sendiri. Stimulasi seperti ini akan merangsang pola pikir mereka untuk lebih responsif dan memiliki empati terhadap lingkungan. Wah, keren banget deh Mada punya orang tua seperti Mas Gokong dan Mbak Sekar yang punya pemikiran terbuka dan mau mengenalkan anaknya kepada alam sedari dini. Boleh. Kita mau istirahat dulu. Kamu mau makan lollipop nggak? Ya masa dikasih plastiknya? Aku mana coba aku. Itu. Aku disuapin. Suapin dong. Enak sekali. Terima kasih madam. Enak ya makan yupi ya di gunung ya? Enak ya? Enak ya? Ini kita sedang lebaran ya, edisi lebaran. Ini Syawal tanggal 7 Syawal. Ini suasananya masih ya. Oke, kita bawa nastar. Nastar ini bikinan Ibu Sekar. Wow.
aku yang pikir. Iya. Kayak Ibu Sekar. Bukan ibu ya. Oh, iya. Betul. Ibu Sekar, kenapa Ibu? Kok Ibu boleh sih anaknya naik gunung, Bu? Daripada besok keburu tertarik sama yang game-game indoor mendingan dibikin tertarik sama naik gunung dulu. Oh, gitu. Iya kan? Hai guys, kita udah sekitar 1 jam berjalan. Ini mudah-mudahan sudah setengahnya kita menuju pos 3. Rombongan di belakang keluarga tampaknya masih cerah ceria aja. Tapi saya udah mulai ngos-ngosan juga di sini. Dan dari awal kita pendakian sampai sekarang hujan rintik-rintik, tapi cuacanya keren banget. Suasananya jadi syahdu karena dipenuhi dengan kabut-kabut yang seperti ini. Trek dari pos 2 menuju pos 3 akan melewati elevasi sekitar 300-an meter. Tapi sepanjang perjalanan hujan rintik terus membayangi kami. Jalur yang basah menjadi licin sekali, terutama kalau jalurnya sudah berupa tanah. Beberapa kali kami menemukan pohon yang tumbang dan menutupi jalan, sehingga kami harus menunduk atau meloncati pohon yang tumbang. Sebentar lagi kita sampai pos 3 guys. Ayo Mbak Ari, semangat. Sebentar lagi kita sampai di pos 3. Terus kita ngecamp di pos 3. Oke, ini badan udah lumayan dingin. Soalnya dari tadi kena embun juga dan gerimis-gerimis. Semangat sedikit lagi. Cerah nih, udah hilang semua kabut apa. Enggaknya tuh. Ya. Setelah tanjakan yang lumayan tadi guys, dari Watu sampai ke pos 3, akhirnya sampai juga kita di pos 3. Waktunya 2 jam 15 menit dari pos 2 sampai ke pos 3. Itu dia tempat camping kita. Lumayan medannya tadi, tanjakannya, dan di sisa-sisa tenaga terakhir tadi akhirnya sampai juga camp area pos 3. Area berkemah di pos 3 kali ini tidak ramai. Di sini hanya ada 3 tenda kami saja. Sepertinya masih banyak pendaki yang memilih untuk merayakan Idul Fitri di rumah masing-masing. Area camping di pos 3 ini menjadi titik akhir untuk pendaki yang akan berkemah. Pendaki dilarang untuk berkemah setelah area camping pos 3 ini. Selain tidak ada lagi tempat datar untuk menggelar tenda, ada potensi bahaya juga karena asap belerang dari kawah aktif Gunung Sindoro bisa sewaktu-waktu menyerang. Yang paling dikhawatirkan adalah kalau asap dari kawah Sindoro mengandung racun. Selamat malam. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 3. Yeay, Mada keren banget loh bisa sampai di sini loh, Mada. Wah, dia lagi nonton SpongeBob ini. Jadi ada keluarga pendaki di sini yang udah sampai dan kita sekarang mau makan malam. Menunya apa, Bu? Menunya tongseng sapi. Oh, tongseng sapi. Enak sekali nih. Oke, kita makan dulu ya, guys. Berapa hari?
Oke, ini live Facebook ya. Tadi kita udah live Instagram dari pos 3 Gunung Sindoro. Nah, alhamdulillah di sini sinyal masih bisa sampai di Gunung Sindoro sampai pos 3, dan rencananya besok pagi kita mau summit attack. Ini masih nunggu nih gitu, masih nunggu yang pada mau join ke dalam rumah. Rasanya juga lebih malam enak. Tuh kan, ada live kan? Iya kan? Kelihatan kan live kan? Kelihatan nggak di situ ada live? Nah, jadi keren banget nih di Gunung Sindoro nih. Pos 3 masih bisa pakai live Facebook dan Instagram. Wah, seru juga ya bisa live Instagram dan Facebook dari pos 3. Jarang-jarang kan bisa ada sinyal di gunung, dan baru kali ini loh saya menemukan seperti ini. Meskipun demikian, saya sih lebih memilih untuk tidak ada sinyal saat di gunung, supaya bisa lebih meresapi nikmatnya bersatu dengan alam tanpa diganggu oleh godaan sinyal ataupun sosial media. Tapi sisi positifnya adalah kalau ada sesuatu hal yang terjadi, tentu akan lebih mudah nih berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di bawah. Ini pilihan aja. Saat berada di alam, apalagi dengan suguhan pemandangan yang menakjubkan di bawah sana, semakin mengajarkan saya untuk hidup dengan lebih simpel. Gak melulu harus melihat ke atas. Menetapkan target boleh, karena hidup memang mesti progresif. Hanya saja, saat ini saya memilih menetapkan target untuk hidup lebih simpel. Karena buat saya, berada dalam ketinggian seperti ini membuat saya semakin bisa melihat ke bawah dan hidup dalam ketenangan.